PAN sudah menentukan sikap, kita akan mendukung kader terbaik dari PAN, bakal calon wakil gubernur Zita Anjani. Calon gubernur? Calon gubernurnya masih omon-omon. Omon-omon? Ya, masih. Nah, kalau ngomong-ngomongin komposisi partai politik kan masih ngobrol-ngobrol nih, masih omon-omon kita kalau Mas Viva, masih omon-omon. Tapi omon-omonnya itu masih di lingkaran koalisi nasional apa bisa kan kalau pilkada biasanya konfigurasinya akan pecah. Di Jambi kan kita punya gubernur Haris kan, maju lagi. Kemudian di Maluku Pak Murad. Di Sulawesi? Di Sulawesi itu ya kita dukung di Sulawesi Tengah ada Mat Ali. Dan Partai Amanat Nasional menginginkan Pak Jokowi jangan pensiun. Sangat disayangkan kalau dengan kemampuan Pak Jokowi yang bisa membantu pemerintahan ini kemudian tidak dimaksimalkan gitu. Apa yang pas sebagainya kira-kira? Soal Mantan presiden. soal Mau orang yang disebut-sebut akan masuk ke kabinetnya ngeri. Prabowo Gibran. ngeri kali. Ngeri, tapi ya aminin aja dulu. Iya. Mas Viva Viva Yoga, Yoga Mauladi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Sehat Mas Viva? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanturan ditemani oleh Radi Saputro karena Gus Hakim sedang berada di Mekah. Lagi udah di tanah suci. Soal pilkada ini kan terutama Jakarta. Woi Jakarta. Jakarta. Daerah khusus Jakarta, DKJ. Ya, DKJ. PAN sudah menentukan sikap. PAN sudah menentukan sikap untuk DKJ. Kita akan mendukung kader terbaik dari PAN. Bakal calon wakil gubernur Wakil ya? Wakil Zita. gubernur. Zita Anjani. Oke. Yang sekarang adalah wakil ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Calon gubernurnya? Calon gubernurnya masih omon-omon. Omon-omon? Ya, masih omon-omon. Karena proses untuk komunikasi dengan seluruh partai politik itu masih berlangsung. Siapa yang akan dicalonkan di calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi seluruhnya masih menjadi wacana dan kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Wacananya ada Kang Emil, Ridwan Kamil masuk Jakarta. Kemudian ada Mas Kaisang masuk Jakarta. Ada Mas Kaisang. Mas Kaisang, ada Mas Anies masuk Jakarta. Siapa lagi ya masuk Jakarta? Jadi kan semakin rame, semakin rame. Kalau menurut saya sih mereka punya hak politik untuk dipilih ya. Tapi kan proses undang-undang pilkada itu mensyaratkan harus didukung oleh 20% dukungan dari partai politik kan. Nanti partai politik akan menentukan siapa pasangan calon yang menurut mereka ideal dan bisa memenangkan pertarungan di DKJ. Nah, kalau ngomong-ngomongin komposisi partai politik kan masih ngobrol-ngobrol nih, masih omon-omon kita kalau Mas Viva, masih omon-omon. Tapi omon-omonnya itu masih di lingkaran koalisi nasional apa bisa kan kalau pilkada biasanya konfigurasinya akan pecah artinya gitu. akan ada garis yang di KIM itu akan turun sampai ke bawah. Karena orkestrasi dari Gerindra kok kayaknya akan lanjut gitu di berbagai provinsi terutama di Jawa nih. Kalau kami di Koalisi Indonesia Maju di Pilpres kemarin menginginkan agar Koalisi Indonesia Maju itu juga bisa bareng terus di pilkada. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tapi nggak susah Mas kayak gitu. Tapi kita juga merasa bahwa konfigurasi politik nasional itu berbeda dengan konfigurasi politik daerah. Gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan gitu karena konfigurasi politik daerah itu memiliki ciri khas, memiliki karakter sendiri yang biasanya atau terkadang berbeda dengan konfigurasi politik di pusat. Jadi beberapa daerah juga kayak PAN itu juga terkadang berkoalisi dengan Nasdem, berkoalisi dengan PDI Perjuangan, berkoalisi dengan PKB. Saat ini ya dalam proses untuk perumusan pasangan calon ini itu sesuatu hal yang biasa saja gitu. Jadi begitu juga dengan daerah khusus Jakarta. Kita menginginkan ada koalisi Indonesia Maju bisa bersama, tetapi proses komunikasi saat ini masih berlangsung dan belum ada keputusan secara resmi dari partai politik siapa yang akan kita usung nama-namanya dan
akan berpasangan dengan siapa. Belum, masih baru wacana-wacana saja. Panasnya kapan tuh? Ya? Panasnya kapan? Ini udah deket loh, Agustus bentar lagi. Ini kan bulan Juni, Juli, Agustus kan udah jauh. Ya sekitar 3 bulan kan, masih ada waktu lah. Ada waktu. Nanti untuk pendaftaran di KPU kan tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29. Jadi masih lama ini, barang ini. Gitu. Masih bisa digoyang-goyang ya? Masih bisa bergoyang-goyang ini. Tapi tadi kan ngomong Kaisang masuk ya. Sementara Bang Zul, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, waktu dikonfirmasi kan menyampaikan bahwa menurut Pak Jokowi janganlah. Nah itu Kaisang. Kita sih boleh percaya, boleh enggak? Mas Kaisang. Boleh nggak percaya loh Mas. Nggak, Mas Kaisang kan Ketua Umum PSI. Ya, PSI lah yang punya hak politik untuk dirinya sendiri apakah mencalonkan Mas Kaisang apa enggak. Tapi Pak Jokowi juga sebagai punya hak untuk minimal hak mengafirmasi atau tidak. Membiarkan. Karena seluruh partai politik nanti kan dalam menentukan siapa yang maju itu kan juga tergantung dari hasil survei. Saat ini saya sangat senang sekali bahwa politik Indonesia itu politik yang rasional. Politik yang rasional artinya adalah politik yang bisa diukur melalui nilai-nilai yang bersifat kuantitatif. Hal-hal yang bersifat kualitatif, popularitas, elektabilitas, tingkat kepuasan publik, likabilitas itu bisa dinumerikan melalui hasil-hasil survei. Dan sekarang ini seluruh partai politik pasti dalam merumuskan kebijakan, dalam penetapan apapun termasuk pasangan calon itu berdasarkan kepada hasil dari lembaga survei. Kalau begitu, kalau melihat hasil survei, Mas Anies dong di Jakarta. Sejauh ini saya nggak ada lawan, nggak ada lawan. Sejauh ini sih kayaknya. Mempertimbangkan itu atau khusus untuk itu saya ada pengecualian? Yes, survei itu kan dinamis, seperti cermin. Pada saat ini yang ditentukan pada waktu tertentu dan bisa dinamis dong. Kan masih berapa November, masih lama. Ingat nggak dulu waktu Pilpres dulu ya kan? Begitu, Mas Ganjar ya kan? Ternyata kan seiring dengan dinamika masyarakat kan terjadi perubahan fluktuasi, perubahan dinamika, pergantian preferensi pemilih, akhirnya yang menang Pak Prabowo. Masih ada waktu ini. Jadi sabar dulu bos. Oh gitu ya. tapi kok rasanya kalau melihat komunikasi, ya kita kan wartawan kan ya, tiap hari mentau, apalagi dia punya program rumah pemilu. Itu rasanya kan ada pesan bahwa Koalisi Indonesia Maju jangan dukung seorang Anies Baswedan gitu. Kita menangkap. Karena sepertinya itu kayak ada pesan bahwa yang lain boleh tapi yang ini jangan. Yo kita enggak. Nah, itu nyampe nggak sih kalau ke atau ini baru sekali saya tahu nyampe ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi Mas Anies juga kawan saya dan setiap partai politik itu pasti akan mengusung kadernya sendiri. Kayak PAN itu mengusung kadernya sendiri. Gita Anjani sebagai calon wakil gubernur. Tawaran awal. Oke. Kalau Partai Golkar mungkin mengusung Ridwan Kamil, kadernya sendiri. Kemudian Gerindra, Mas Budi Jiwandono, kadernya sendiri. Gitu. Jadi setiap partai politik itu pasti akan mengusung kadernya sendiri. Tetapi karena persyaratan undang-undang Pilpres atau undang-undang Pilkada kan harus minimal 20% dan berdasarkan kepada hasil survei. Artinya tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri lah ya. Artinya kan harus ada proses kerjasama atau koalisi. Tidak boleh menang-menangan. Gitu. Dan dari hasil survei, dari proses koalisi, yang terbaik itulah yang akan menentukan siapa yang akan diusung sebagai pasangan calon. Dan kalau ikut di Pilpres, ikut di Pilkada, targetnya kan harus menang. Nah, untuk menang itu bagaimana caranya? Makanya ada rambu-rambu dari hasil lembaga survei itu soal likabilitas, popularitas, elektabilitas. Gitu. Gini Mas, ini kan lagi ramai juga nih tiba-tiba kok PDI Perjuangan tertarik untuk ngusung Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan gitu Mas Yogi. Nah, sudah pasti itu.
sangat tertarik sepertinya sih. Oh, tertarik. Sangat tertarik. Paling tidak menyambut lah, saling saut-sautan lah, saling memberikan tone positif. Kalau ngobrolin Anies Baswedan, masa PKS itu di DKI ya terutama kan masif gitu kan. Kemarin juga PKS mau nggak mau. Mas Anies kader dari partai apa? Nggak ada. Oh, nggak ada kan. Tapi aman jadinya kan. Tapi efek ekor jasnya Anies Baswedan menguntungkan PKS. Terbukti paling nggak di DKI kan di pileg menang. Gini, itu soal ekor jas, kutil efek. Ada dua asumsi, ya kan? Asumsi pertama bahwa calon presiden itu akan membawa kutil efek buat partai pendukungnya, ya kan? Nah, kutil efek itu diberikan kepada partai pendukung yang mana yang memiliki derajat tertinggi kutil efek. Masing-masing partai politik itu kan berbeda, berbeda kutil efeknya karena persoalan perbedaan sosiologis dan demografi, gitu. Tetapi jangan lupa asumsi yang kedua bahwa kutil efek itu juga dilahirkan dari tokoh-tokoh lokal, gitu loh, ya kan? Tokoh-tokoh lokal yang mendukung pasangan calon atau mendukung partai politik dalam pemilu itu yang akan berpengaruh signifikan dalam menambah perolehan suara meskipun derajat kutil efeknya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi misalnya kayak di tokoh lokal Kiai, itu berarti pemilih tradisional maksudnya gitu? Pemilih tradisional, misalkan di Kiai atau mantan camat, apapun kan dia memiliki kutil efek. Jadi kita ingin mengkaji secara lebih akademis lagi soal kutil efek itu, apakah spektrumnya itu karena pengaruh secara signifikan dari pasangan atau karena tokoh-tokoh yang lokal itu yang bergerak, itu. Nah, kalau kemudian ada hal yang menarik dari bakal calon di pilkada, ya kita tidak bisa membatasi diri, gitu. Artinya sekali lagi bisa membuktikan bahwa untuk menentukan calon yang akan diusung, apakah itu dalam perspektif ideologis atau perspektif pragmatis, kita tidak bisa membantah bahwa dua hal itu saling beriringan. Saling beriringan. Misalnya karena perspektif ideologis berbeda dengan visi partai kita, terus kemudian kita tidak akan mencalonkan dia. Bisa juga kayak gitu. Atau yang kedua karena perspektif pragmatis, dengan tidak memperdulikan ada perbedaan visi ideologi, tapi kalau kita dukung dia akan pasti menang. Bisa juga begitu. Jadi kan aspek ideologis dikesampingkan kalau kayak gitu. Aspek ideologis dikesampingkan. Itu kan tergantung pada pilihan dari partai politik masing-masing. Dalam konteks Kim ini karena memang kan ini berurutan ya, artinya setelah Pilpres, ya kan, itu tadi kan, kalau menurut Mas juga kan, ya ada pembicaraan kalau bisa koalisi Kim ini turun sampai ke pilkada. Mungkin nggak sih ini kan, karena ujung-ujungnya kan setelah terpilih presiden, PAN 4 kursi menteri, enggak, iya kan, itu mungkin nggak itu menjadi bagian. Oke, awalnya komitmennya kalau bisa supaya ini kesepakatan kita tetap terjaga jumlah kursi itu sebagai bagian. Itu tolong jangan menyimpang. Beberapa provinsi ikut. Tebakan saya misalnya, karena Ridwan Kamil sejauh ini muncul dengan Kaisang, sehingga otomatis semua anggota Kim, Koalisi Indonesia Maju, ya pasti akan ke sana. Ya itu mungkin juga itu begitu, mungkin aja begitu, gitu, mungkin kan, sesuai dengan. Dan itu bagian dari komitmen. Sesuai dengan pemikiran dari Mas Yogi kan, yang ingin menggabungkan antara Mas Ridwan Kamil dengan Kaisang kan. Iya kan, itu kan. Mungkin aja. Mungkin. Tapi bagi kami yang di Koalisi Indonesia Maju tetap komunikasi. Jadi misalnya untuk beberapa daerah Partai Amanat Nasional meminta
supaya koalisi Indonesia Maju itu membantu PAN lah gitu. Begitu beberapa juga daerah. dengan Partai Gerindra juga sama, Ya. Partai Golkar juga sama. Jadi artinya proses komunikasi itu berjalan dengan baik karena kami sangat menghormati kekuatan partai politik di masing-masing daerah yang sangat berbeda tentunya. Misalnya kalau di Jambi kan PAN punya gubernur namanya Al-Haris. Al-Haris, ya. Kita ingin calonkan lagi, kita minta tolong, udahlah kita dukung koalisi Indonesia Maju, kita bareng aja sama Pak Aris. Gitu. Nah, kita maunya begitu, gitu loh. Ya. Tapi kan kalau soal pilkada itu sekali lagi konfigurasi politik nasional itu terkadang berbeda dengan konfigurasi politik daerah. Tapi kalau ngomong-ngomong Jakarta kan beda, Mas. Jakarta ini meskipun nanti bukan jadi ibu kota negara, epicentrum dan masyarakat modernnya tuh masih ada di Jakarta, saya yakin begitu. Ya, jadi miniatur miniatur politik nasional tuh mungkin akan ada di Jakarta juga gitu loh, kira-kira. Nah, kalau memang Jakarta punya kepentingan yang begitu tinggi gitu loh, masa PAN nggak ngikut kalau memang nanti nama yang dimunculkan Mas Yogi itu terrealisasi? Ya, makanya nanti begini aja. Nanti kalau daerah yang lain mungkin beda. Kalau Jakarta nih beda. Tapi nanti ukuran dari hasil survei aja, gitu ya kan. Lebih fair, lebih adil, ya kan. Soal popularitas, soal elektabilitas. Saya rasa itu kalau memang asumsinya mau bergabung bersama-sama dalam bentuk koalisi, kan begitu. Tapi saat ini kan masing-masing partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju itu sedang mencalonkan kader terbaiknya masing-masing. Gitu Radi. Di PAN, Cita Anjani, Gerindra Budi Jiwandono, Kan udah diralat. Golkar. Budi Jiwandono sudah diberi tugas di Iya. parlemen. Ditarik. Nggak ada lagi Gerindra Nggak ya? ada. Nggak ada lagi. Ini tinggal Karena Kaisang sudah nih. mengerucut. Golkar, nggak tahu. Ridwan Kamil. Mas Ridwan Emil. Kamil. Sudah oke ya? Ya, Mungkin kalau kayaknya bahasanya gini, kalau bahasanya Golkar. PSI ada Mas Kaisang, terus siapa lagi? Ya kan gitu. Kalau bahasanya Golkar kan, Ridwan Kamil itu ditugaskan di Jawa Barat, tapi disuruh ngintip Jakarta. Ngintip Jakarta. Ya ini Ya, kan apa ya, ada pernyataan juga kayaknya kemarin itu. Kalau lihat-lihat dulu nih, kalau Mas Anies maju, ya RK kayaknya. Golkar. ya ini kan prediksi-prediksi ya kan. Prediksi ya? Ya, bisa benar bisa tidak benar. Penentunya tetap PAN kan? Mandulnya ada di PAN. Iya, makanya PAN ngajuin wakil dulu. Atau bisa jadi kan begini, oke lah saya penuhi keinginannya di Jakarta, Ya. tapi bantu saya di daerah lain gitu kan kira-kira. Kan begitu rata-rata polanya. Artinya dipenuhi di sini, saya naruh kasih tiket Ya. ke Ridwan Kamil Kaisang misalnya, PAN. Tapi di daerah lain Tapi tolong jangan bantu. salah Mas. Enggak begitu, enggak Hal itu bukan hanya berlaku untuk koalisi Indonesia Maju, tapi juga berlaku untuk partai politik yang lain, dengan Iya, iya, Nasdem, iya, dengan iya. PKB, dengan PDI Perjuangan. Kita juga melakukan hal yang sama seperti itu. Oke. Proses komunikasi itu menjadi lebih cair ketika kita melihat bahwa di daerah tertentu kekuatan politik mana yang terbesar, kemudian potensi menang, ya sudah dan punya potensi menang, ya sudahlah kita dukung dia. Tapi kemudian untuk daerah tertentu ya kita dukung yang ini dong gitu. Jadi artinya ukuran-ukuran yang sangat rasional di dalam pertarungan pilkada itu menjadi sangat menentukan. Karena apa? Kita sudah mengetahui proses prediksi hasil ya. Karena satu, kekuatan masyarakat berdasarkan suara di pemilu legislatif, dan yang kedua hasil sementara dari lembaga survei. Gitu. Jadi memang sangat detail gitu untuk menentukan siapa pasangan calon, itu sangat detail, tidak asal sembarangan. PAN boleh nggak cerita, ada nggak PAN sekarang sedang mempersiapkan pasangan kepala daerah yang lintas tidak hanya Kim, misalkan dengan Nasdem atau dengan PKB yang dalam proses. Ya, di mana pokoknya itu? Misalnya di mana? Misalnya di calon gubernur ya. Ya, calon gubernur misalnya. PAN ini kan punya basis di Sumatera Barat. Oke. Kita kita meminta supaya Pak Kapten yang maju didukung oleh Gerindra. Kemudian di Jambi kan kita punya Gubernur Haris kan maju lagi. Kemudian di Maluku Pak Murad ya. Gubernur. Ya, kita minta supaya bantuannya partai yang lain juga mendukung. Kemudian
di Kalimantan Selatan, gitu. Kemudian di Jawa Tengah ada Pak Lutfi, gitu. Di Sulawesi? Di Sulawesi itu ya kita dukung di Sulawesi Tengah. Itu ada ini, ada siapa Mas? Ada Mat Ali. Oh, Mat Ali itu kan itu kan Mas. Udah komunikasi tapi kan? Ya udah. Oh, komunikasi dengan Mat Ali-nya. Ya nanti ada beberapa hal yang menarik lah soal Mat Ali. Oke. Yang tidak saya bahas di sini. Karena sudah dibatasi oleh Mas Yoga. Sebelum kemana-mana. Jangan sampai gara-gara Mas Yoga bicara di sini soal yang tadi terakhir. Menimbulkan huru-hara. Kita geser sedikit. Ya. Sebelum kita akhiri, geser sedikit. Ini apa lagi nih? Ini terakhir. Kan bagaimanapun PAN sampai dengan 6 bulan atau 4 bulan sisa pemerintahan Jokowi punya tanggung jawab moral, punya komitmen untuk memastikan pemerintahan Jokowi landing sempurna. Tapi kan setelah itu suka tidak suka presidennya adalah Prabowo Subianto. PAN itu memandang seorang Jokowi ya sudah seperti Pak SBY lengser, memilih melukis, memilih apa, atau PAN memikirkan ini kayaknya harus ada tempat deh buat Pak Jokowi. Itu boleh-boleh aja sih, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk apresiasi kepada. Ya makanya sekarang kan tidak ada tim transisi kan. Ada Gerindra. Ada kan Gerindra. Ya itu kan internal sifatnya, gitu. Kan internal. Namanya tidak mewakili Kim berarti? Tidak mewakili koalisi Indonesia Maju. Okay. Jadi tidak ada tim transisi pada waktu awal tahun 2014 ketika seperti Pak Pratik bikin Pak Jokowi membuat tim transisi, tidak seperti itu. Apa sebab? Sebab dukungan kepada Pak Prabowo itu adalah dari koalisi Indonesia Maju yang sebagian besar adalah duduk di kabinet. Jadi setiap hari bisa bertemu, bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi tentang proses-proses kenegaraan dan tata laksana negara. Jadi dalam persiapan untuk pergantian kepemimpinan pemerintahan ini saya rasa pasti akan berjalan dengan smooth, dengan lancar, tertib, karena proses untuk komunikasi itu setiap hari dilakukan. Dan Partai Amanat Nasional menginginkan Pak Jokowi jangan pensiun. Jangan pensiun, karena Pak Jokowi ini memiliki jaringan yang luas terutama di dunia internasional, dan kita minta Pak Jokowi juga turut untuk berkontribusi membantu pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran dengan segala daya upayanya, misalnya untuk bagaimana caranya membantu di dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Soal lingkungan gitu. Jadi dengan jaringannya saya rasa bisa untuk membantu untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Itu jadi tidak boleh pensiun. Tidak boleh pensiun. Tidak boleh pensiun karena kan sangat disayangkan kalau dengan kemampuan Pak Jokowi yang bisa membantu pemerintahan ini kemudian tidak dimaksimalkan gitu. Apa yang pas sebagainya kira-kira? Soal mantan presiden. soal struktur di pemerintahan kami kurang tahu apakah kemudian membuat. Itu bahkan belum pernah dibahas sama Kim ya? Membuat institut atau yayasan seperti Habibie, di luar struktur pemerintahan atau masuk dalam struktur pemerintahan tapi sebagai apa gitu. Dia punya kontribusi tapi kan semuanya tergantung komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Intinya kan Pak Prabowo sangat senang sekali apabila Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, semuanya itu ikut membantu. Presidential Club itu ya. Ikut membantu untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia pada masa dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu bagus kan begitu kan? Para mantan presiden. Kalau mantan ketua MPR nggak perlu masuk. Ketua MPR yang termasuk ngusilin kemarin. Ketemu lagi di lanturan.